Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan menyampaikan mengatasi trip pembangkit akibat gangguan eksternal dengan redesain hose load dan resinkron menggunakan beda level tegangan atau kami menyebutnya synchro default untuk percepatan penormalan sistem kelistrikan yang kali ini kami terapkan pada PLTU Bangka. Eh, ini disampaikan oleh Ahmad Wahyudi, Zikri Miftah Farid, dan Saudari Nia Arin Intias. Latar belakang dari inovasi ini adalah gangguan eksternal dari distribusi. Jadi kita tahu bahwa ketika terjadi gangguan eksternal, pembangkit tidak bisa mengontrol atau tidak bisa memperbaiki gangguan tersebut ya. Jadi dampak dari gangguan eksternal itu memberikan dampak juga kepada internal pembangkit. Sebagai contoh, ketika terjadi short circuit di jaringan atau overload, maka berdampak indikasinya adalah salah satunya frekuensi jaringan yang tidak stabil. Akibatnya, dampak dari tersebut menyebabkan pembangkit trip, salah satunya under frekuensi. Kemudian kita harus keluar dari sistem cukup lama, dan bila hal itu sering terjadi, juga akan menyebabkan kerusakan pada peralatan pembangkit. Sebagai catatan di tahun 2016 sampai 2024 di PLTU Bangka, rata-rata per tahun terjadi loss opportunity sebesar 4 miliar rupiah. Salah satu kejadian yang luar biasa adalah pada tahun 2023 ketika terjadi gangguan di jaringan, terjadi robohnya sutet, akhirnya PLTU Bangka harus trip juga pada waktu itu dalam waktu 2 jam itu masih defisit 12.000 pelanggan belum terlistriki ya, dan itu menyebabkan kerugian yang banyak, kerugian uang maupun kerugian reputasi PLN yang kurang bagus. Kemudian yang latar belakang kedua adalah adanya regulasi dari pemerintah, peraturan ESDM nomor 20 tahun 2020 tentang grid code, di mana salah satunya unit pembangkit harus bisa ada proteksi eksternal, di mana unit pembangkit harus dilengkapi under frekuensi relay. Under frekuensi ini harus mentripkan circuit breaker dan pembangkit harus berhasil menjadi operasi hose load. Dan apabila sistem sudah normal, pembangkit harus bisa sinkron kembali ke jaringan dan melayani sistem lagi. Jadi secara ilustrasi, jadi kalau ada gangguan di eksternal, maka pembangkit tidak boleh trip dan harus memisahkan diri di PMT1 atau PMT2 ini. Kemudian bila sudah normal, pembangkit kembali sinkron di PMT1 atau PMT2. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah biaya investasi yang mahal. Tahun 2020 eh, sempat diusulkan untuk investasi sebesar 4 miliar, namun karena suatu hal, karena COVID dan sebagainya, akhirnya usulan ini gagal dilaksanakan. Juga karena untuk pemasangan CVT baru untuk ini yang cukup mahal dan memerlukan pemadaman di switchyard. Hal ini sudah diimplementasikan di Bolok dan Kendari yang metode konvensional dengan biaya yang besar. Maka dengan tidak dilakukannya ini, maka kita memiliki tantangan dari tiga masalah itu, bagaimana kita bisa memiliki sistem recovery terhadap gangguan eksternal sekaligus memenuhi regulasi grid code dengan biaya investasi yang rendah. Akhirnya dengan dukungan banyak pihak dan diskusi dengan banyak pihak juga, dari problem yang ketika terjadi gangguan eksternal kita perlu melakukan pemulihan selama 3 jam, maka kita berhasil menciptakan solusi, yaitu kita sebut synchro default, yaitu kita bisa host load, ketika ada gangguan eksternal kita bisa memisahkan diri, kemudian kita bisa resinkron dengan menggunakan sensing beda level tegangan, yaitu menggunakan di tegangan 6 kV dengan 150 kV. Sehingga problem solve, recovery terhadap gangguan eksternal cepat, komplain regulasi, dan hemat. Ya. Kita hanya memerlukan biaya material
kabel kontrol, dan jasa implementasi. Karena kita menggunakan VT di 150 kV dengan rat di 6,3 kan. Kita tidak memerlukan investasi baru. Jadi kondisi existing ada seperti ini. Jadi ketika ada gangguan eksternal, frekuensi akan terganggu, terjadi penurunan frekuensi, kemudian generator akan trip akibat under frekuensi relay bekerja di eh, proteksi generator under frekuensi. Dan akhirnya ketika pembangkit padam, maka sistem juga akan mengalami padam dan terjadi blackout. Nah, kemudian kita dengan implementasi ini kita bisa load rejection kemudian dan resinkron. Nah, kita mengambil dari sensing bus 150 kV dengan bus reflection sesuai dengan DS mana yang dioperasikan, kemudian masuk ke peralatan generator synchronizer yang ada di PLTU Bangka, kemudian kita bandingkan dengan tegangan di 6 kV untuk resinkronnya, sehingga kita bisa host load dan resinkron dengan implementasi murah. Berikut adalah metode implementasinya. Kita melakukan banyak studi pustaka untuk meyakinkan bahwa inovasi ini bisa berhasil. Kemudian kita melakukan asesmen, membaca manual book dan peralatan kita seperti apa, drawingnya. Kemudian kita membuat desain. Basic desainnya adalah seperti ini. Kita mengambil sensing dari 150 kV dibandingkan dengan 6 kV untuk resinkronnya. Kemudian proteksi eksternal dari proteksi generator untuk under frekuensi dan overcurrent tetap mengambil dari proteksi trafo agar ketika gangguan eksternal kita bisa trip, kemudian selanjutnya untuk resinkron kita bandingkan tegangan di 150 kV dan 6 kV untuk resinkron. Kemudian kita setelah ini basic desainnya oke, kita membuat schematic design, schematic drawingnya untuk memudahkan untuk implementasi. Kemudian kita melakukan juga kalkulasi setting untuk overcurrent dan kalkulasi setting untuk frekuensi. Kemudian kita melakukan instalasi wiring, kemudian implementasi setting, kemudian melakukan pengujian. Yang paling utama adalah pengujian dummy sinkron ini. Jadi kita memastikan resinkron ini bekerja dengan aman karena bekerja di 150 kV. Jadi kita metodenya cukup mudah, kita melakukan dummy sinkron. Jadi ketika unit beroperasi normal, PMT close, kita on-kan ini resinkron, kita lihat perbandingan tegangan di 150 kV dengan 6,3 ini seperti apa kondisi aktualnya, kondisi sinkron ya. Nah, diperoleh yang pertama adalah kondisi sinkron itu adalah di sudut minus 30 derajat atau di jam 11. Nah, inilah yang menjadi salah satu patokannya. Karena pergeseran vektor grup di main trafo WND 11. Nah, jadi begitulah untuk resynchronizer atau yang baru di kami yang belum pernah diterapkan di pembangkit manapun di PLN NPS itu adalah synchronizing dengan sensing beda tegangan. Jadi kami tidak menggunakan synchronizer konvensional yang memerlukan dua buah CVT 150 kV untuk sinkron, jadi kita tidak perlu. Kita cukup membandingkan tegangan di bus 150 kV dengan tegangan di 6 kV. Dan ini semuanya existing. Kemudian karena adanya pergeseran vektor sudut main trafo WND 11, maka synchronizer akan sinkron di jam 11 atau di minus 30 derajat. Selanjutnya, hal itu sudah kita implementasikan, kita uji, dan kita uji bersama dengan PLN, distribusi, dan PLN Bangka, dan dinyatakan unit 1, unit 2 sudah comply regulasi grid code ya. Yang terakhir ada unit 2, kita bisa host load tanpa mengganggu operasi atau beroperasi sendiri PLTU pembangkit selama 51 menit, kemudian kita resinkron kembali dan bisa masuk sistem secara normal. Berikut adalah video pengujiannya. Ya, kita pakai ini adalah panel synchronizzer generator.
ketika kita mau sinkron, nah ini sinkron di 150 kV. Nah, ketika tegangan sudah sama, hampir sama, frekuensi sama, kita confirm. Nanti kita akan sinkron di jam 11. Nah, ini jam 11 akan close, diindikasikan dengan PNT close. Kemudian kemudian adalah selanjutnya di sisi HMI juga kita lihat PNT akan close. Ini di kejadian yang sama, ini penunjukan di komputer atau HMI, monitor operator. Nah, ini kita close. Dan alhamdulillah ketika di sini berhasil, di PLTU Bangka berhasil, kita bisa terapkan di PLTU Ketapang dengan metode yang sama, meskipun dengan peralatan yang berbeda. Nah, ini kita bisa sinkron, namun penunjukannya menjadi jam 12, meskipun ini aktualnya adalah di minus 30 juga sebenarnya, namun karena alat yang berbeda. Nah, dari hasil inovasi ini, kita bisa ciptakan bisnis baru ya sebenarnya, yang kita bisa terapkan di PLTU lain, ataupun di IPP maupun di PLN. Kemudian kita juga berhasil menghemat MW loss dan juga menghemat investasi, kemudian juga menurunkan risiko rusaknya peralatan dan meningkatkan keandalan dan meningkatkan reputasi PLN. Nah, di masa depan kita harapkan bisa mengimplementasikan Synchro Default ini ke depan di PLTU Amurang yang kita kelola sendiri, semoga diizinkan. Kemudian juga bisa untuk promote to implementasi di PLN Group atau PL IPP. Beberapa mitigasi risiko setelah hal ini diimplementasikan tetap kita mitigasi, jadi kita perlu SOP, kita juga memerlukan pengujian berkala ya peralatan peralatan yang mendukung host load ini. Demikianlah secara singkat untuk penjelasan secara general. Eh, untuk lebih detailnya kita akan juga sampaikan detail teknisnya. Yang pertama kita mulai dari list pekerjaan. Apa yang kita lakukan sih di situ untuk inovasi ini. Jadi kita melakukan item list pekerjaan implementasi untuk PLTU Bangka ini cukup banyak ya. Yang pertama kita melakukan perubahan target trip gangguan eksternal, ada UFR dan overcurrent ya. Jadi yang pertama kita perlukan apa aja, ternyata kondisinya belum ada perintah trip dari generator ke PMT main trafo. Jadi kita perlu menarikan kabel. Kemudian juga kita perlu uji lagi, masa nanti kita resetting dan kita konfigurasi, kita uji sampai aktual trip di main trafo, juga begitu juga status PMT-nya bisa masuk nggak ke sistem kontrol kita. Nah, ini kita perlu tambahkan juga wiring-nya. Kemudian juga untuk proteksi overcurrent dan WFR, alhamdulillah tidak perlu material. Kondisinya di GI juga sudah mendukung. Kemudian kita resetting, kemudian kita uji alat proteksinya sampai ke aktual trip PMT. Kemudian yang kedua, ini sama dengan nomor 1D. Untuk mengkonfirmasi 1C dan 1D adalah status PMT masuk ke sistem DCS. Kemudian yang keempat adalah terkait resinkron. Yang perlu kita lakukan adalah memang kita menggunakan fasilitas PLTU Bangka untuk resinkron, kemudian pengujian synchronizer dengan menggunakan alat secondary injector atau kita menggunakan kisah di RTS 66 atau Omicron, waktu itu kita menggunakan produk dari Micron atau sejenisnya. Kemudian kita tracing sensing VT baik dari 6 kV maupun 150. Nah, waktu itu untuk 6,3 udah oke. Yang 150 kita tinggal pengujian dan penarikan kabel aja. Baik unit 1 maupun unit 2. Kemudian penarikan kabel CVT ke panel synchronizer. Kemudian pengujian PMT dan dummy sinkron dan seterusnya. Kemudian yang cukup penting adalah
pengujian resinkron ini, di mana kita harus perlu berhati-hati karena sinkron dengan beda tegangan belum pernah dilakukan sebelumnya, dan ini bekerja di 150 kV, maka item pekerjaan harus didetailkan dan dipenuhi untuk menghindari fail close PMT 150 kV dalam kondisi asinkron. Namun pengujiannya sangat mudah sebenarnya ya. Yang kuncinya adalah di online dummy sinkron ini. Jadi ketika unit beroperasi atau trafo sudah energize, PNT udah close, kita bisa uji aktual seperti apa sih tegangan kondisi sudah sinkronnya. Jadi kita on-kan sinkronisernya, kemudian kita amati pergeseran sudutnya. Nah, namun tetap tahapannya kita lakukan uji panel sinkron, sinkronisernya apakah normal, kita uji secara offline menggunakan alat secondary injection. Kemudian kita perkirakan settingnya untuk synchronizers itu. Yang kita gunakan adalah selection CP7 dan CP7-8, CP7 untuk main trafo unit 1, CP8 untuk main trafo unit 2. Kemudian juga kita melakukan penarikan CVT, kita pastikan juga wiringnya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan uji-uji, kemudian yang terakhir adalah kita lakukan dummy sinkron tadi, sampai ke sinyal output sinkronnya sudah sesuai apa belum. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita lakukan uji online yang setelah diizinkan oleh PLN. Jadi setelah kita normal operasi, kita lakukan load rejection. Waktu itu kita uji cuma 5 MW karena tidak diizinkan oleh PLN untuk load rejection di atas 5 MW karena kondisi PLTU kondisi sistem Bangka memang tidak surplus banyak. Kita berhasil road rejection, kemudian kita tahan operasi minimal di 20 menit waktu itu. Namun alhamdulillah kita bisa bertahan menguji sampai 51 menit tanpa ada gangguan di PLTU. Kemudian kita melakukan resinkron sesuai SOP dan alhamdulillah lancar. Untuk biaya material inovasi ini, alhamdulillah tidak memerlukan pengadaan peralatan. Semua peralatan sangat mendukung. Namun untuk di PLTU lain mungkin tetap memerlukan peralatan yang lain bila diperlukan ya, namun tidak memerlukan investasi CVT yang biayanya paling besar. Jadi kebetulan di Bangka kita cuma investasi kabel aja untuk wiring dan kita menghabiskan sekitar 2,4 juta rupiah saja. Kemudian berikut adalah berita acara pengujiannya. Untuk unit 1 waktu itu hanya berhasil 16 menit karena waktu itu memang ada ternyata masalah operasi di sistem spray kondenser belum maksimal. Kemudian kita evaluasi untuk unit 2, alhamdulillah bisa bertahan sampai 51 menit. Dan kemudian bisa resinkron dan bisa beroperasi masuk sistem kembali. Untuk desain detailnya, untuk kita sebelum implementasi, kita membuat drawing schematic. Jadi kita buat drawing redesign absolute dan resinkron menggunakan sensing beda level tegangan khusus untuk PLTU Bangka. Kemudian skemanya adalah seperti ini secara single line-nya. Kita sensing dari bus 150 kV, kemudian ada bus selection, tergantung bus mana yang digunakan pada masing-masing PLTU atau PMT ini. Nah, ini adalah interlock nanti dari DS ini masuk ke bus selection ini. Ini adalah relay CCN interposing relay yang sudah kebetulan ada di PLTU Bangka dan kita manfaatkan fungsinya. Kemudian dari bus selection ini tegangan masuk ke auto synchronizer yang sudah ada di PLTU Bangka, yaitu synchronizer generator yang bisa kita manfaatkan juga. Jadi kita cukup membandingkan tegangan di 6 kV dan bus, nanti sinkron untuk resinkron. Kemudian untuk gangguan eksternalnya kita juga memanfaatkan dari proteksi UFR di generator. Untuk target rate-nya kita targetkan ke PNT. Gitu. Nah, detail drawing-nya adalah seperti ini. Ada beberapa hal yang detail yang perlu kita tambahkan seperti ini adalah untuk interposing relay, untuk selection bus,
Kemudian yang paling utama juga ada ini detail seperti permisif untuk mengaktifkan relay synchronizer agar aktif bekerja ketika dioperasikan oleh operator. Nah, drawing ini digunakan sebagai panduan untuk mencegah eh, kesalahan ketika implementasi wiring. Kemudian untuk detail proteksi eksternal, yang pertama adalah proteksi overcurrent di PLTU Bangka. Awalnya kondisi setting di main trafo itu lebih tinggi daripada generator. Jadi ketika ada gangguan eksternal, misalkan terjadi overload sebesar 195 sampai 200 ampere, maka yang trip duluan adalah pembangkit. Nah, di sini karena posisinya lebih rendah generatornya, maka ini tidak bisa menjadikan hose load ya. Maka kita lakukan penyesuaian, kita turunkan kurva proteksi main trafo agar lebih rendah daripada generator. Namun kita tetap perhatikan untuk nominal atau FLA main trafo tetap berada di bawahnya proteksi main trafo sehingga kondisinya tetap memproteksi secara fungsi ya. Jadi ketika terjadi external fault, proteksi overcurrent akan bekerja dan kita ada kesempatan hose load. Kemudian untuk proteksi under frekuensi, kita juga lakukan penyesuaian. Secara sederhananya adalah kita setting agar sesuai dengan kriteria Quidcode atau regulasi pemerintah tadi ya. Terutama untuk under frekuensi kita setting di 47 Hz dengan time delay 5 detik. Kemudian target tripnya kita set juga untuk open PMT saja, jadi tidak mentripkan generator dan lain-lain. Berikut adalah wiring detailnya. Eh, kita wiring untuk target tripnya, kita wiring dari panel proteksi generator ke panel proteksi trafo yang nanti secara nggak langsung akan menuju ke PMT 150 kV. Kita gambarkan juga dinas seperti ini untuk mempermudah ketika wiring. Kemudian setelah resetting dan wiring, kita lakukan pengujian dengan menggunakan alat injeksi sekunder. Sebagai contoh, kita lakukan uji UFR di 46,96 Hz dan aktual proteksi trip, kemudian hingga mengopen aktual di PMT. Itu tadi untuk proteksi gangguan eksternal. Selanjutnya adalah proses resinkron, yaitu synchronizer dengan sensing beda level tegangan atau synchro default. Yang pertama adalah kita memanfaatkan auto synchronizer RCS 9659 yang sudah terpasang di PLTU Bangka yang digunakan untuk sinkron generator. Kebetulan di situ terdapat beberapa selection yang masih kosong. Kemudian juga kebetulan lagi terdapat fitur atau parameter yang namanya P-Comsync, di mana dia bisa merubah sudut sinkron. Jadi kalau kita kalkulasi dengan menggunakan WND11, seperti ini WND11, maka P-Comsync ini akan di-set di 30 derajat. Nah, di parameter ini. Selain juga ada parameter VDIF sync ini, di mana permitted voltage difference, karena adanya perbedaan tegangan di 150 dan 6 kV, adanya tap changer dan lain-lain. Kita juga perlu sesuaikan. Tapi yang paling utama adalah P-Com sync ini. Nah, kemudian yang paling cukup penting, akhirnya kita juga wiring dari CVT 150 kV dengan tegangan 6,3 kV di generator. Yang unik juga di sini adalah selection-nya, bus 1 dan bus 2. Kita memanfaatkan relay interposing relay 4N atau relay CCX yang ada di pembangkit. Jadi ketika bus 1 on, nanti
Yang on adalah CVT dari bus 1 juga. Jadi ini menjamin untuk keamanan synchronizer di PMT. Ini unit 2 hampir sama. Kemudian kita juga bikin mapping untuk pemetaan untuk mempermudah wiring. Kita wiring dari panel proteksi main trafo, di mana tadi output dari relay CJX sudah kita sesuaikan, kemudian kita wiring dari proteksi main trafo ke panel sinkron, yaitu di terminal 6XD dan 7XD untuk unit 2. Kemudian untuk perintah close ke PMT, kita juga bisa wiring dari output synchronizer. Ini adalah untuk unit 2, kita wiring dari 7XD ke 4D10. Untuk powernya kita ambil dari 4N901 ini. Nah, dari sini 4D10 akan ketika udah proses sinkron akan memerintahkan coil close PMT untuk close. Berikut adalah wiring ilustrasinya. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah kita memerlukan status PMT untuk kita lihat di HMI dan juga untuk feedback ke DCS untuk kontrol. Jadi uniknya di sistem Bangka ini untuk status close PMT itu didapatkan dari status open. Jadi di relay di sistem Bangka ini untuk status dan LED indikator binari itu berfungsi selain status PMT juga indikator close sing indikator closing coil kondisi normal. Jadi sebagai supervisory coil, kalau coilnya putus maka LED atau indikator di sini akan mati. Kemudian juga sebagai sirkuit ready to close atau ready to open. Jadi status-status di sini ini juga sangat bermanfaat sebagai indikator apakah sistemnya normal atau tidak, gitu ya. Nah, untuk menjaga keandalan untuk status yang masuk ke DCS itu terjamin, maka kita gunakan semua status open maupun status close kita N-kan masuk ke DCS. Nah, ketika kita melakukan pengecekan di status PMT, ternyata ada temuan untuk unit 1 ini tidak ada indikator ketika PMT open ataupun close, indikator tidak nyala. Namun alhamdulillah ketika kita telusuri ternyata ada permisif DGI, selektornya harus posisi auto ya. Sebagai catatan nanti di operasi atau di SOP harus diingatkan agar posisi remote bukan posisi lokal. Nah, ini adalah contoh indikator yang normal seperti unit 2 ketika PMT open atau close terdapat indikator. Nah, ini adalah penampakan dari relay interposing relay yang kita manfaatkan juga untuk selection bus ya. Di sini ada indikator DS-nya di sebelah kiri. Kita juga lakukan pengukuran-pengukuran untuk memastikan sistemnya aman. Nah, ini yang awalnya kita duga PMT untuk unit 1 mengalami masalah untuk sistem trippingnya, ternyata sudah kita temukan adalah di selektor. Kemudian juga terkait tab changer kita perhitungkan, jadi rata-rata PLTU Bangka menggunakan di tab 8 sampai 11. Jadi kalau kita hitung itu mendapatkan selisih 1,9 kV atau sekitar 2 volt di sisi sekunder. Nah, nanti kita jadikan salah satu panduan untuk mengisi parameter VDIV sync ini. Nah, ini waktu itu kita set 5% untuk mengakomodir semua tab changer, mengakomodir tab changer dan juga eh, kita batasi 5% agar tidak terlalu sensitif juga. Kemudian Picom sync ini kita set 30 sesuai dengan hasil uji-uji dummy sinkron dan sebagainya. Udah kita confirm juga. Nah, berikut adalah penampakan dari synchronizer, panel synchronizer. Ini adalah auto synchronizernya, ini adalah sinkronoskopnya sebagai panduan operator, kemudian ini adalah tombol selection-nya.
Awalnya terdapat 5 selection yang digunakan untuk shipping generator dan incoming serta coupler di sistem 6,3 kV. Semuanya adalah sinkron di 6,3 kV. Kemudian kita tambahkan untuk di PMT unit 1 dan unit 2 di CP7 dan CP8. Nah, berikut setelah kita melakukan modifikasi, berikut adalah SOP sederhananya. Kita cukup buka pin grid ini untuk permisif atau mengaktifkan auto synchronizer sebagai permisif dari operator, tidak untuk secara sengaja mengaktifkan. Kemudian pastikan selektor posisi semi auto run sistem, ini adalah rekomendasi semi auto agar operator juga tetap terlibat dalam proses sinkron. Kemudian selanjutnya tekan tombol untuk CP mana yang diaktifkan. Kemudian kita amati tegangan di pembangkit dan jaringan apakah sudah sesuai. Dan disarankan terdapat selisih seperti ini karena di display ini terdapat tidak terkalibrasi tegangan di sini. Jadi kita pastikan deviasinya seperti ini. Bila udah oke, tegangan oke, kita confirm, kita tekan confirm, nanti synchronizer akan close di jam 11 secara otomatis. Kemudian untuk sistem kontrol, kita lakukan juga modifikasi yang terkait dari feedback dari PMT tadi. Feedback dari PMT akan memerintahkan mode operasi berubah ke CV. Kemudian governor akan menurunkan setting dari 100% ke 20%. Atau dari setting awalnya berapa, diturunkan ke 20%. Kemudian juga di sisi boiler, untuk pengamanan tekanan lebih dari steam, di set di 9,8 MPa untuk auto open, untuk menurunkan pressure ketika pressure-nya udah menyentuh 9,3 akan auto close. Begitu juga ketika kita load rejection, apabila terjadi kenaikan RPM turbin di 51,5, maka GV akan close sesaat untuk menurunkan RPM. Bila udah mencapai 51 Hz, dia akan kembali normal ke set 20% untuk slot tadi. Berikut adalah modifikasinya, penambahan juga di HMI. Kemudian kita menambahkan beberapa indikator PMT dan lain-lain. Kemudian berikut adalah wiring dari status PMT tadi. Kemudian juga kita tambahkan alarm dan anunsiator di CCR untuk menginformasikan bahwa telah terjadi host load oleh operator. Jadi ketika nanti operator sebelumnya di HMI ini belum ada penambahan fitur host load, kemudian eh, ditambahkan fitur host load, jadi operator harus menekan enable ketika sudah beroperasi normal. Jadi ketika sistem mengalami host load sewaktu-waktu, logic tadi udah beroperasi secara auto. Berikut adalah juga PCV untuk pengamanan boiler, udah kita set di 9,8 untuk open dan 9,3 untuk close. Kemudian ada dari inovasi itu juga sudah dilengkapi dokumen-dokumen pendukungnya, jadi sudah dilengkapi dengan kajian-kajian untuk memastikan semua aman, kemudian juga ada laporan-laporan implementasinya, kemudian juga kita sudah susun instruksi kerjanya. Kemudian kita sosialisasikan baik via Zoom maupun via offline kepada teman-teman PLTU, PLN NPS, dan PLN wilayah Bangka. Kemudian kita juga tidak menutup saran maupun perbaikan-perbaikan untuk ke depan agar lebih bagus dan ke depan bisa diimplementasikan lebih luas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah mendukung. Eh, Kami juga terbuka untuk perbaikan-perbaikan untuk di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngerekam ternyata double ya suaranya. Hah? Suaranya double. Ulang mana?